atau selamat pagi teman-teman semua yang masih setia di channel YouTube-nya Santi Alkohar Pemilih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin coba sharing materi mengenai episode 3 ya, lanjutan dari episode kemarin nih. Jadi kita sudah bahas nih kemarin itu tentang politik etis dan sebagainya. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon izin bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon izin untuk segera subscribe ya. Karena dengan teman-teman subscribe, teman-teman sudah mendukung saya dalam menyebarkan atau sharing ilmu yang bermanfaat tentunya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas episode 3 itu mengenai kalau kemarin kita sudah bahas tentang politik etis, lahirnya organisasi-organisasi terpelajar, munculnya rasa cinta atau nasionalisme, terus munculnya rasa cinta, adanya organisasi seperti Budi Utomo dan sebagainya. Setelah itu akhir kekalahan Belanda yang gara-gara ada Jepang dipimpin oleh seorang kaisar yang akhirnya Jepang kuat, terus dia mencoba mengalahkan sekutu satu persatu. Lalu dia mencoba membom Amerika yang akhirnya nanti ada perang Asia Timur Raya. Nah, terus akhirnya Jepang memasuki Indonesia. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang Jepang, kebaikan-kebaikan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, untuk episode 3 kali ini kita akan bahas banyak peribahasa yang bilang kalau Jepang itu meskipun hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia, tapi dia itu menjajahnya itu sangat sangat kejam. Nah, makanya dari itu di sini saya ingin coba sharing di episode 3 ini adalah tentang kejahatan-kejahatan Jepang pada masa penjajahannya. Jadi, untuk episode ketiga kali ini adalah kita belajar tentang soal TWK nasionalisme, sejarah singkat penjajahan di Indonesia, part 3 dan ada pilar negara. Karena nanti di sini juga kita akan bahas tentang ketika Jepang menjajah Indonesia, lalu nanti dia terdesak oleh sekutu yang akhirnya dia menjanjikan kemerdekaan. Terus nanti ada BPUPKI, makanya di sini saya ada cantumkan pilar negara karena dari BPUPKI ini nanti akan dihasilkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Jadi beberapa bulan setelah Belanda menyerah kepada Jepang, sikap Jepang yang awalnya bersikap baik dan seolah-olah menjadi penyelamat bagi bangsa Indonesia dari penjajah Belanda selama 3,5 abad lamanya, kini mulailah Jepang memperlihatkan taringnya. Jepang mulai menunjukkan bahwa kedatangannya ke Indonesia tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menjajah Indonesia dan menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Cara yang dilakukan oleh Jepang untuk dapat menguasai sumber daya alam Indonesia yaitu adalah dengan menerapkan sistem kerja paksa. Selain itu, Jepang juga membangun penjara yang sangat terkenal pada masa penjajahannya. Nama penjara yang dimaksud adalah, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, aman. Oke, baru satu orang yang jawab. Silakan dijawab dulu teman-teman. Ayo.
Baik, sudah ada 9 orang yang menjawab. Oh, mantap. Oke, kita langsung ke pembahasan ya, teman-teman. Oke, betul sekali, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Penjara bawah tanah di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Jadi, penjara ini merupakan penjara yang dibuat pada masa penjajahan Jepang. Pada awalnya bangunan tersebut dibangun oleh Belanda untuk membangun kantor kereta api, namun dialihkan menjadi penjara yang sangat tidak manusiawi. Terdapat 2 jenis penjara, yaitu yang pertama adalah penjara jongkok, yang kedua itu adalah penjara berdiri. Yang penjara jongkok itu ukurannya 50 cm, lalu diisi air sampai mencapai leher, lalu ditutup dengan besi. Bayangkan teman-teman, segitu kejamnya masa penjajahan Jepang di Indonesia sampai ada penjara jongkok. Terus yang kedua juga ada penjara berdiri, ukurannya itu 1 x 1 meter dengan kapasitas itu 8 orang. Jadi penjara itu bagi Jepang adalah merupakan tempat untuk menyiksa dan membiarkan para tahanan mati kelaparan. Sebentar ada 3 jam. Iya betul, sadis sekali makanya ada pernyataan bahwa pada masa Belanda tuh meskipun lama, Belanda juga sebenarnya kejam ya teman-teman, sudah membiarkan tanam paksa dan sebagainya. Tapi dibandingkan dengan Jepang ya, kekejaman dalam penjajahan itu Jepang itu lebih sadis ya teman-teman. Makanya tuh ada pernyataan, ada kalau misalnya kita baca atau kita dengar tentang video-video penjajahan ya, pada masa penjajahan Jepang itu merupakan masa penjajahan yang paling parah, yang paling sadis yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia ya. Karena meskipun dia itu hanya singkat 3,5 tahun, tapi itu dampaknya sangat luar biasa sekali teman-teman. Bayangkan saja kalau misalnya nih ada, jadi gini ya, kalau misalnya pada saat masa penjajahan Jepang itu kan kalau di penjajahan Belanda itu kan kalau tanam paksa itu namanya kultur stelsel ya teman-teman, atau dikenal dengan tanam paksa. Nah, di Jepang juga ada, pada masa penjajahan Jepang juga ada namanya itu, tapi bukan kultur stelsel, tapi namanya itu adalah Romusa ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pada masa penjajahan Belanda, orang yang melaksanakan tanam paksa itu dari kalangan boleh orang tua, boleh remaja ya. Tapi kalau Jepang itu dia tuh hanya untuk pemuda-pemudi yang mencapai usia produktif. Jadi usia 16 tahun ke atas, maksimal misalnya usia 40 gitu. Jadi dia kalau ya kayak orang tua itu nggak dipekerjakan. Jadi dia tuh hanya merekrut. Untuk Romusa itu adalah yang masuk Romusa itu adalah pemuda-pemudi usia produktif ya. Coba saya lihat dulu. Udah pernah masuk bawah tanahnya, horor dan nggak baik. Iya benar Kak, selamat, parah banget kan ya Jepang itu. Coba saya lihat dulu. Nah kalau misalnya ini, saya ini ya, coba saya jelaskan satu persatu. Warna apa ya? Warna biru kali ya. Nah kalau misalnya yang penjara Lubang Buaya, ini itu Lubang Buaya ini ya, tempat pada masa ini ya, G30 SPKI ya teman-teman, di mana G30 SPKI itu terjadi pada tanggal 30 September 1965 ya. Terus kalau yang Nusa Kambangan ini adalah pada masa penjajah Belanda ya. Ini juga sama. Ini Belanda juga. Ini juga sama. Jadi yang Jepang itu adalah yang ini, yang A ya, benar teman-teman, mantap sekali. Penjara bawah tanah di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Nah, nanti kalau misalnya untuk tentang PKI, tentang PKI, terus ada nanti tentang Tritura, mungkin teman-teman sudah mahir ya, kalau yang ini sudah hatam ya. Nanti ada Super Semar, dan akhirnya yang menyebabkan Presiden Soekarno itu lengser ya. Nanti itu ada di episode 8 kalau tidak salah. Nanti ya teman-teman kita bercerita tentang ini, G30 SPKI. Sebentar, ini ada chat. Ya betul, Kak Farida. Sebentar ya.
Oke, teman-teman. Nomor 1 kayaknya udah nggak ada masalah ya. Boleh saya lanjut ke nomor berikutnya? Boleh ya, sebentar. Oke. Lanjut. Nanti episode lama atau baru. Jadi gini, apa namanya? Kalau yang episode 6 itu kan tentang kemarin ya, tentang apa? Tentang PPKI Indonesia Merdeka, ya kan? Nah, habis itu episode 7 nanti kita bicara tentang apa namanya? Demokrasi liberal ya. Di mana demokrasi liberal itu adalah terjadi nanti pada saat setelah KMB pada tahun 1949, kalau tidak salah 1949 ya, teman-teman. Terus nanti setelah itu, setelah demokrasi liberal, dari 49 sampai 59. Nanti tahun 59 itu kita bercerita tentang demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin itu masih Orde Lama ya teman-teman, pemerintahan Soekarno. Nah, nanti itu kan episode 7. Nah, episode 8 nanti kita akan bercerita tentang demokrasinya Orde Baru di masa Orde Baru ya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Gitu ya, Kak. Siapa ini ya? Kak Mie Ayam. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini ya ada apa namanya ini ya peta konsep. Sebentar, saya lihat dulu nextnya. Ya, oke, benar. Jadi di sini ada peta konsep bukti kekejaman Jepang yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah memperlakukan rakyat Indonesia secara tidak manusiawi. Dia itu sangat kejam ya, sering menyiksa, sering melakukan kekerasan. Terus menerapkan romusan. Nah, ini romusannya beda ya. Apa namanya? Tanam paksanya beda ya. Jadi dia itu tadi hanya untuk pemuda usia produktif. Hanya untuk yang produktif saja. Jadi produktif itu sekitaran lebih dari 16 tahun sampai dengan 40 tahunan ya teman-teman. Nah, terus setelah itu membangun penjara tadi yang sudah kita bahas bersama ya, yang ada di Semarang. Terus menyiksa, jadi nanti si tahanan-tahanan itu, terus orang yang kerja romusa ini, nanti itu disiksa sama dia. Terus kalau misalnya nggak patuh ya disiksa, terus kalau misalnya yang harus dipenjara, lalu nanti dibiarkan mati kelaparan. Menyiksa itu nanti bisa, apa namanya, yang disiksa itu boleh tahanan ataupun nanti pemuda-pemudi yang bekerja di romusa tadi. Jadi apa namanya, pada saat Jepang kan kemarin kita bicara tentang nih ya masa pendudukan Jepang, kebaikan-kebaikan dia, adanya TNI, militer Jepang, apa namanya, militer yang berpengaruh untuk kita, terus apa sipil itu kayak terbentuk kabupaten, provinsi dan sebagainya. Setelah itu ada kampus ya, kampus-kampus ITB, UI sama IPB ya, yang sampai saat ini masih ada. Nah, itu kebaikan-kebaikan Jepang. Tapi setelah beberapa lama tinggal di Indonesia, akhirnya kan tadi Jepang mulai apa namanya memperlihatkan taringnya ya istilahnya. Nah, dia itu awalnya itu ya gini, memperlakukan rakyat Indonesia secara tidak manusiawi, terus yang tadinya bendera Jepang boleh sama bendera Indonesia samping-sampingan jadi nggak boleh. Terus lagu Indonesia Raya yang tadinya dikumandangkan di radio ya, boleh dikumandangkan jadi nggak boleh. Pokoknya jadi memperlihatkan lah, dia pokoknya setelah disambut baik, terus akhirnya dia mulai memperlihatkan taringnya ya, ini perbuatan-perbuatan keji ya, atau kekejaman Jepang. Nah, selain apa namanya menerapkan romusa, membangun penjara yang tidak manusiawi, menyiksa dan membiarkan mati kelaparan, terus dia juga menggunakan senjata apa namanya senjata biologis ya. Jadi dia itu apa namanya membuat kayak percobaan ya. Jadi percobaan kayak kalau misalnya sekarang tuh kayak mungkin kayak vaksin gitu ya. Tapi dia tuh apa ya, untuk melumpuhkan, pokoknya untuk menyerang lah. Intinya tuh di sini tuh untuk membuat Indonesia tuh supaya apa ya, kayak untuk percobaan dia gitu. Jadi dia buat misalnya buat bahan kimia apa gitu ya untuk manusia. Nanti di ntar kalau nggak di PDKT, iya benar. Nanti setelah dia buat tuh misalnya racikannya kan belum tahu ya itu tuh bagus atau enggak kan, tapi dia tuh gunakan percobaan itu ya ke rakyat Indonesia gitu. Jadi dia menggunakan senjata biologis. Nah, setelah itu ada juga namanya ini teman-teman, tragedi Mandor Berdarah. Mandor ini bukan mandor orang ya,
Mandor ini adalah nama daerah ya teman-teman. Jadi pada saat itu di daerah Mandor ini ada sekumpulan pemuda. Jadi dia itu sebenarnya pura-pura ini ya teman-teman, pura-pura berpihak Jepang, ya kan? Sekumpulan itu pura-pura berpihak kepada Jepang, tapi ternyata dia itu ini orang Indonesia ya teman-teman yang pura-pura ini. Dia itu intinya misinya itu untuk mengkhianat lah, maksudnya untuk menghancurkan lah, untuk melawan Jepang lah ya. Nah, tapi ternyata pada saat dia itu menyerang melalui bawah tanah, gerakan bawah tanah, ternyata si Jepang ini sadar. Nah, ya kan, ini gerakan bawah tanah. Nah, si Jepang sadar, akhirnya ya udah dimusnahkan deh gerakan bawah tanah. Akhirnya mereka sekelompok itu dimusnahkan, dan itu memakan korban banyak ratusan sampai ribuan orang yang ada di daerah Mandor ini. Jadi gerakan bawah tanah kayak gitu. Jadi intinya pada saat ada 2 chat pengalaman curhat ya. Ya jadi gitu ya teman-teman, yang Mandor berdarah itu adalah suatu daerah. Jadi pada saat itu dia itu ingin ingin melawan lah intinya ya, udah bersekongkol nih, kita udah menggunakan misi dan visi, tapi ternyata ya gimana ya namanya, kita itu masih dijajah, terus kekuatan kita kurang kuat, terus mereka juga Jepang juga pintar ya teman-teman, jadinya ya udah deh akhirnya kekalahan dialami, lalu mereka dibunuh semua, ditembak, pokoknya diserang aja, yang akhirnya mengakibatkan banyak korban. Makanya di sini disebutnya tragedi Mandor berdarah. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan yang ini teman-teman. Jadi yang ini tuh, yang memperlakukan secara tidak manusia itu kan menyiksa dan sebagainya. Nah, terus salah satu langkah yang dilakukan oleh Jepang itu adalah awalnya dia itu memusnahkan obat-obatan ya, memusnahkan obat-obatan yang ada di lapangan, terus makanan, bahan pangan dan sebagainya. Jadi Indonesia tuh kekurangan makanan teman-teman di sini. Nah, terus obat-obatan juga nggak ada di pasaran, yang akhirnya rakyat Indonesia kalau misalnya ada yang sakit misalnya ya, itu tuh harus menggunakan obat herbal seadanya ya, maksudnya yang dari tumbuh-tumbuhan gitu ya, karena obatnya ditarik semua oleh Jepang, karena Jepang ya gitu, intinya dia ingin membuat Indonesia tuh menderita. Nah, untuk yang Romusa ini saya juga lupa, di sini ada pakaian teman-teman ya. Pakaian yang digunakan oleh para pekerja Romusa itu berupa apa? Pakaian berupa kain goni, karung goni deh, bukan kain goni. Karung goni, bayangkan teman-teman, gak dikasih baju, dikasih bajunya hanya karung goni. Jadi pada saat misalnya gini, di rakyat Indonesia tuh misalnya ada pemuda nih ya, terus dijemput lah oleh pihak Jepang kan, oh ini kamu produktif nih. Nah terus kan orang tuanya mau nggak mau harus merelakan anaknya. Nah terus jangan harap si anaknya itu bisa balik ya, bisa pulang gitu. Pasti kalau misalnya sudah ikut Romusa tuh banyak yang gugur, banyak yang meninggal dan sebagainya. Dan itu teman-teman, kejam sekali ya Jepang itu ya. Ada 8. Baru nomor 1, iya baru nomor 1. Iya betul. Padamin api ya betul kalau ada kebakaran ya. Nah yang warnanya coklat karung goni itu ya. Nah terus, ini yang paling saya ngilu ya teman-teman dengernya, dengar sejarah itu. Jadi Jepang itu menjadikan para perempuan Indonesia sebagai pelayan tentara Jepang. Nih bayangkan teman-teman. Jadi tentara-tentara Jepang itu kan banyak ya yang ada di Indonesia itu. Terus mereka itu menggunakan perempuan Indonesia untuk melayani mereka. Yang lebih parahnya lagi, yang saya ngilu banget, terus saya juga jadi kayak benci banget sama Jepang karena saya perempuan ya. Waktu itu ketika dia itu menjadikan para perempuan Indonesia sebagai pelayan tentara Jepang, mereka juga menggunakan alat kontrasepsi, alat yang buat mencegah kehamilan ya, kayak kontrasepsi ya, yang di bagian kesehatan mungkin mengerti ya. Jadi tuh kayak suntik ya, disuntik, terus
apa namanya digunakan disuntik, terus disuntiknya juga tidak steril. Ini tuh sebentar. Tidak steril ini digunakan untuk apa? Untuk mencegah kehamilan. Jadi para pelayan-pelayan atau wanita-wanita Indonesia pada saat itu tuh disuntik. Suntiknya tuh nggak steril kan, kalau misalnya harusnya kan kayak suntik KB itu kan jarum suntiknya satu jarum itu langsung buang ya. Nah kalau itu tuh enggak, jadi dia tuh pakai berkali-kali. Pokoknya perempuan ada berapa misalnya jarumnya satu pakai berkali-kali. Jadi kan itu sangat tidak steril ya. Yang akhirnya menyebabkan apa? Banyaknya perempuan Indonesia yang rahimnya rahimnya tuh ada yang rusak, bermasalah dan sebagainya. Karena apa? Bayangkan mereka harus melayani, terus gak boleh hamil di apa namanya? Cara mencegah supaya hamil ya disuntik alat biologis kayak KB gitu ya kalau sekarang mungkin. Tapi disuntiknya tuh tidak steril, akhirnya yang menyebabkan rahimnya itu rusak. Nah ini tuh sangat kejam sekali teman-teman ya. Jadi pada kejadian ini Jepang telah berhasil membuat mimpi buruk menjadi nyata. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya banyak yang bilang Jepang itu lebih parah daripada Belanda. Ngeri. Pengen cerita. Jadi keinget. Oke, iya benar ya gitu ya teman-teman. Jadi tuh saking kejamnya teman-teman. Kalau Belanda ya, kalau yang saya tahu ya, kayak apa ya, yang sebelum masa keradenan yang Lebak Banten yang Mas Heveler itu kan sebelumnya ada juga ya pemimpin yang diracun. Nah itu tuh dia nikahnya ceweknya apa istrinya itu orang Indonesia loh. Jadi kalau Belanda tuh karena mungkin saking lamanya ya, orang Indonesia tuh ya ada yang dijadikan istri, tapi nggak, maksudnya bukan buat mainan, enggak, benar-benar jadi istri, punya anak dan sebagainya gitu ya kalau Belanda. Tapi kalau Jepang tuh enggak, dia cuma hanya untuk pelayan saja, terus nggak boleh hamil, akhirnya disuntik kontrasepsi itu kayak KB, yang akhirnya rahim wanita-wanita itu tuh jadi rusak. Teman-teman bayangkan saja, sangat kejam sekali ya. Belanda dendam. Padahal mereka sama-sama menjajah. Iya benar, 3,5 tahun. Bayangin aja kalau mereka 3,5 tahun aja mimpi buruk, apalagi 3,5 abad. Aduh, parah banget emang Jepang itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya untuk peta konsep yang menjelaskan tentang kekejaman Jepang. Jadi sudah terlihat sekali ya dengan secara jelas dan gamblang bahwa Jepang itu memang sangat tidak manusiawi. Jadi dia itu melanggar HAM ya teman-teman, melanggar HAM. Oh ya, coba kalau saya kaitkan dengan HAM, karena katanya kemarin tuh banyak pasal-pasal ya teman-teman, jadi saya sedikit sharing aja nih, melenceng di materi. HAM itu ada di mana? Di bab 10A ya teman-teman. Tepatnya itu ada di pasal 28A sampai dengan, kalau tidak salah nih, pasal 28J. Nah ini tentang HAM ya teman-teman, tentang hak asasi manusia. Ya, betul. Iya, padahal dianggap saudara Tuhan. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, soal nomor 2. Silakan dijawab, teman-teman. Setelah melakukan, sebenarnya kalau jawab soal itu langsung ini aja. Adapun jumlah anggota BPUPKI gitu, langsung dijawab. Tapi ini karena menyambung ya matanya, jadi saya bacakan. Setelah melakukan penjajahan di Indonesia, ternyata kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Akibatnya Jepang itu harus mengembalikan daerah kekuasaannya kepada sekutu. Kondisi tersebut menyebabkan Jepang semakin terhimpit. Salah satu dampak positif bagi rakyat Indonesia akan kondisi Jepang tersebut adalah dengan dibentuknya BPUPKI. Adapun jumlah anggota dari BPUPKI adalah, silakan dijawab teman-teman. Ya, wah, ini jawabannya beragam ya. Silakan dijawab dulu. Oke, ada yang B, ada C. C? Yakin? B? Oke, ada yang B, ada yang C. Jadi jawabannya yang mana ini ya? Oke, kita langsung bahas aja ya teman-teman. Jadi, anggota BPUPKI itu ada berapa orang? Ada 69 ya, nih 69. Antara A dan B ini berarti sudah jelas salah ya teman-teman.
A dan B. Nah, 62 itu terdiri dari, ini kan 62 juga, ini 7. Nah, tapi ada kebalikan, yang A itu Jepang, yang 62-nya 7 Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang A ini salah ya, teman-teman. Jadi yang apa yang benar itu adalah anggota BPUPK itu adalah 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ya. Di mana BPUPK itu kan dipimpin oleh Dr. Rajiman ya. Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, terus untuk apa namanya wakilnya itu ada 2 ya, yang dari Indonesia, yang dari Jepang. Kalau apa namanya Indonesia itu namanya Suroso ya. Kalau yang Jepang itu adalah kalau tidak salah namanya Ichibangsei. Kalau ada yang salah dalam penulisan saya, mohon dikoreksi ya, teman-teman. Ichibangsei Oseo, kalau tidak salah namanya ini ya. Nah, gini ya. Nah, jadi BPUPK itu gitu, terdiri dari 62 orang Indonesia, 7 orang Jepang. Ada 8 chat. Ya udah pindah ke C. Jadi gimana ini? C apa B? Kok C? Oke, B ya. Di buku bidik CPNS C, 67 orang, Kak Saud. Oke, coba nanti. Tapi kalau saya itu dari berbagai sumber, dari YouTube, dari buku, itu 69 ya. Tapi kalau ada misalnya di buku CPNS Kak Saud, oke, di Wikipedia 67. Oh iya, mungkin. Nah, ini nih Kak Farida nih. Yang 67 itu belum termasuk wakil dan ketua ya. Iya, kalau misalnya pakai wakil ketua kan berarti ada 69 ya. Bisa jadi. Oke, nanti mungkin saya baca lagi ya Kak Saud ya. Untuk yang 67 nih, coba. Saya juga baru tahu kalau misalnya 67 ya. Tapi soalnya karena yang saya tahu itu 69. Oke teman-teman, nanti kita lihat lagi ya, kita baca-baca lagi. Terima kasih Kak Saud atas masukannya. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Nah, ini makanya udah hatam semua ya kalau untuk apa namanya materi ini. Jadi 69 orang terdiri dari 62 orang Indonesia, 7 Jepang. Nah, terus BPUPKI nama Jepangnya adalah Dokaritsu Junbi Kosakai. Ya, kalau PPKI apa? Kalau PPKI itu sama Dokaritsu juga, Dokaritsu. Tapi bukan Junbi Kosakai, tapi dia Junbi Inkai. Nih ya, jadi beda ya BPUPKI sama PPKI. Nah, dibentuknya pada tanggal 29, terus diketuai oleh, ya benar, Wakil Ketua Cibania saja. Wakil dari Indonesia adalah Suroso, ya betul ya teman-teman. Nah, untuk sidang BPUPKI sendiri itu ada 3 ya teman-teman. Ada 2. Sidang ke-1 itu yang resmi ya. Sidang ke-1 pada tanggal 29 sampai 1 Juni. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli. Nah, Juli ya benar. Nah, yang ini adalah sidang tidak resmi atau kita sebut dengan masa reses sebenarnya. Masa reses ini, jadi tuh tahapannya tuh kalau yang benar ini gini, BPUPKI, terus masa reses dulu. Masa reses, abis itu baru BPUPKI kedua. Nah, ini saya buat kayak gini biar teman-teman nggak pusing. Jadi saya tuangkan di terakhir. Tapi sebenarnya kalau untuk urutannya, ini gini ya, BPUPKI 1, masa reses baru BPUPKI kedua. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya, untuk sidang ke-1 itu pada tanggal, kayaknya udah, ini mah udah di luar kepala semua, saya yakin ya teman-teman. Iya, jadi tuh kami ada yang kan sebenarnya waktu itu Coach Nisa juga pernah bilang ya, ada yang bilang katanya BPUPK itu tanggal 1 itu baru diumumkan, baru nanti tanggal 29-nya baru diresmikan kayak gitu. Jadi tuh masing-masing tuh ada ada yang beda gitu tanggalnya, tapi secara keseluruhan kalau yang tanggal 1 Maret itu kata Coach Nisa itu baru diumumkan. Baru rencana, ya betul kami, mantap. Oke, saya lanjut ke ini ya, Kak Ami, untuk yang sidang BPUPKI ke-1 ya. Jadi sidang BPUPKI ke-1 itu dilaksanakannya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, ini
Apa namanya, untuk sidang BPUPK itu kalau untuk membedakan ya, kalau Muhammad Yamin itu pokoknya ada peri-perinya, peri-peri kalau saya ada di soalnya, peri-peri. Terus kalau Supomo itu kalau saya ya, kalau yang ini kita tuh bersatu dulu, ya kan? Kalau saya mengartikannya gini supaya mudah diingat. Bersatu dulu ya, kita kayak sepasang kekasih, atau kalau yang nggak pacaran itu berarti menikah ya. Menikah gitu kan. Abis itu baru membentuk keluarga. Kalau saya tuh gitu. Menikah, akhirnya membentuk keluarga. Berarti kan di situ ada keseimbangan antara lahir dan batin dari suami istri itu ya. Biar mudah mengingat aja sih. Terus, pasti di dalam pernikahan itu pasti ada masalah ya teman-teman. Pasti ada. Nah, masalahnya itu kita bisa selesaikan dengan cara musyawarah yang akhirnya nanti akan dicapai hasil, yaitu adalah keadilan bagi suami istri tersebut. Jadi gitu kalau saya analogikan biar gampang mengingatnya teman-teman. Nah, kalau yang Soekarno itu di luar ini berarti ya, di luar yang bersatu ini, di luar peri-peri, terus kalau Soekarno ini ya, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Terus Presiden Soekarno juga merumuskan menjadi ini ya, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang kita sebut dengan gotong royong ya teman-teman. Ini kayaknya udah dua kepala semua saya yakin kalau yang untuk sidang-sidang ini. Yang belum bersatu coba di Iya benar, boleh tuh. Oke teman-teman, ini kayaknya udah di luar kepala, saya yakin kita next aja ya. Oke, nomor 3, silakan teman-teman. Nah, silakan dijawab dulu ya. Setelah dilakukan sidang BPUPK ke-1 yang membahas tentang dasar negara, lalu dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, di mana tugas dari panitia kecil itu untuk menampung usulan tentang Indonesia merdeka. Berikut ini merupakan anggota panitia kecil yang dimaksud, kecuali silakan dijawab teman-teman. Panitia kecil, ayo. Silakan dijawab. Jawabannya apakah? Wah, sudah ada 5 cek. Wow, apakah benar jawabannya Bentar. Hentok. Wah, ini seragam nih, tidak ada perbedaan. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, panitia 8 itu tugasnya untuk apa? Menampung usulan tentang Indonesia merdeka. Contohnya misalnya dia itu membahas tentang dasar negara, mengenai dasar negara. Tapi kalau yang dasar negara lebih spesifik nanti akan dibahas oleh panitia 9. Ini cuman kayak usulan-usulan gitu aja. Dan selain itu ada juga tentang bentuk negara. Nanti bentuk negara ini kita nih apa? Bentuk negaranya katanya. Terus kepala negaranya siapa? Nah, ini dibahas oleh panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Jadi jangan terbalik ya, antara panitia 9 sama panitia kecil atau panitia 8. Nah, setelah itu membahas apa lagi? Tentang warga negara, UN. Terus membahas tentang agama. Terus apa lagi ya? Membahas tentang kekuasaan. Kekuasaan di sini kekuasaannya nanti seperti apa yang ada di negara itu. Terus tentang pembelaan itu untuk pertahanan ya, kayak tentara dan sebagainya. Jadi untuk panitia 8 ini usulan tentang Indonesia merdeka ini banyak macamnya, bedanya gitu ya teman-teman. Kalau ini kan tentang Indonesia merdeka, nanti untuk panitia 9 nanti kita akan bahas ya. Jadi jangan terbalik ya teman-teman, kayaknya teman-teman juga udah pada dua kepala nih ya kalau untuk yang ini. Nah, jadi panitia 8 atau panitia kecil ini kalau supaya mudah mengingat ya, boleh disingkat menjadi gini. Kalau saya ya, Hayam, Oaki, Soe, di mana Hayam itu apa? Hatta Yamin Maramis, O-nya adalah Otto Iskandar Dinata,
Wanya itu Wahid Hashim, Ki-nya Ki Bagus Hadikusumo, Soe-nya Soe Tarjo, Soe satu lagi Soe Karno. Jadi kalau saya jembatan keledai ini gini. Hayam Oaki Soe Soe adalah panitia 8 atau panitia kecil membahas Indonesia Merdeka. Gitu teman-teman. Nah, coba saya lihat ya. Slide selanjutnya. Oh, ini udah soal nomor 4. Oke, nanti ini mungkin udah jelas ya teman-teman. Kamu bertanya ini episode 3 ya Kak ya, Kak Rizky. Episode 3, masa pemerintahan penjajahan Jepang. Oke, sama-sama. Nah, ini kita lanjut ya. Nanti abis ini kita bahas tentang panitia 9 supaya terlihat perbedaannya teman-teman ya. Di soal nomor 4 silakan dijawab teman-teman. Adapun nama lain dari Piagam Jakarta katanya di soalnya. Tapi coba saya baca ya. Jadi setelah sidang BPUPK ke-1 dilaksanakan, lalu dilaksanakannya sidang tidak resmi pada tanggal 22 Juni. Sidang ini tidak resmi beranggotakan 38 anggota saja, di mana pada sidang ini menghasilkan Piagam Jakarta. Selain itu, di dalam sidang tidak resmi dibentuk lagi panitia kecil. Nah, ini ya, yang dinamakan panitia 9. Nah, panitia 9 itu ingatnya ada di masa, pokoknya dia itu di masa reses. Tugasnya itu adalah tentang usulan perumusan dasar negara. Jadi dia tuh lebih spesifik ya. Hanya ini aja, perumusan dasar negara. Nah, adapun nama lain Piagam Jakarta yang disebutkan oleh Dr. Sukiman Wiro Sanjojo, yaitu, coba dijawab dulu teman-teman. Coba saya lihat dulu ya. 11. Bebek goreng. Bakso. Oke, kita lihat langsung pembahasannya. Nah, jadi benar ya teman-teman, jawabannya adalah yang B. Benar ya, jadi Piagam Jakarta itu dihasilkan tadi ya pada masa reses. Diresmikan pada tanggal 22 Juni 1945, di mana pada saat Piagam Jakarta ini yang bertugas di sini bukan lagi panitia 8, melainkan panitia 9. Untuk apa? Untuk membahas khusus spesial ya. Spesial rumusan dasar negara itu khusus. Jadi perbedaannya panitia 8 dan panitia 9, kalau panitia 8 membahas Indonesia Merdeka, kalau panitia 9 membahas tentang rumusan dasar negara. Di mana pada saat ini dihasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta. Maaf Kak Santi, Kak Santi. Kak Astri, tolong di-mute, maaf ya. Iya, boleh. Oke, makasih. Aku bukan. Udah Kak, nggak apa-apa, udah. Aku simpan biar Kak Santi nggak keganggu. Oke, maaf Pak, silakan dilanjut. Ya, oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi di Piagam Jakarta ini adalah dihasilkan Jakarta Charter ya atau Piagam Jakarta. Nah, selain itu ternyata Piagam Jakarta itu juga punya punya nama lain ya. Nama lainnya itu adalah Mukadimah. Yang ketiga, nama lainnya apalagi? Gentleman Agreement. Nah, di mana untuk Gentleman Agreement ini menurut Dr. Sukiman ini yang memberi nama ya. Kalau Mukadimah yang memberi nama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kalau Jakarta Charter siapa yang ngasih nama? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Aduh. Dari mana nama sudah nggak Indonesia? Muhammad Yamin. Oke, sebentar saya lihat dulu. Saya juga lupa nih kalau yang ini. Ya betul ya teman-teman, Muhammad Yamin ya. Tadi Kak siapa yang jawab? Luar biasa. Kak Bakso, Kak Farida. Wah mantap nih. Udah pada di luar kepala semua ya, mantap. Muhammad Yamin. Gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal misalnya ada gini. Pada tanggal 22 Juni dihasilkan
terus di opsinya nggak ada kan yang kita tahu Piagam Jakarta tuh Jakarta Charter, nggak ada, ternyata ada namanya Mukadimah, berarti jawabannya Mukadimah. Ternyata Mukadimah nggak ada juga, berarti jawabannya Gentleman Agreement. Pokoknya itu tuh sebenarnya namanya saja yang berbeda ya, tapi satu tujuan atau satu itu apa namanya satu bentuk gitu ya. Jadi Piagam Jakarta tuh hanya namanya saja yang berbeda. Seperti rumus JKW, ada yang bilang rumusnya JKW, ada rumusnya SPT. Sebenarnya sama aja, cuman beda di maknanya sama, tapi hanya beda di simbol saja. Nah, gini ya, untuk isi Piagam Jakarta ini ada di sini perbedaan dengan Pancasila pada saat ini yang sudah berlaku. Itu hanya perbedaannya di sini. Ada tulisan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Jadi pada Piagam Jakarta ini ada 7 kata ini, 7 kata yaitu adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi nanti saya lupa ini masih di episode ini apa episode selanjutnya. Jadi nanti ini akan dihapus ya pada saat sidang PPKI ke-1 itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nanti ada kalau untuk yang ini tuh nanti ada yang komplain teman-teman. Namanya itu kayaknya udah sering kita bahas ya ini ya. Satu Harhari dari Indonesia Timur, dia komplain kalau misalnya 7 kata ini tidak dihapus, maka dia akan memisahkan diri dari NKRI. Nah, terus akhirnya nanti Muhammad Hatta, bukan Muhammad Yani. Muhammad Hatta melakukan lobby kepada siapa? Kepada tokoh Islam. Salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Untuk apa? Untuk bisa menghapus 7 kata ini. Sebenarnya awalnya tuh Ki Bagus tuh nggak setuju karena isi Piagam Jakarta ini kan sudah resmi, sudah harus diresmikan nanti di sidang PPKI sebagai dasar negara. Tapi karena ada lobby dari Muhammad Hatta, dibujuk dan saling bermusyawarah, pada saat itu akhirnya Ki Bagus Hadikusumo merelakan atau menyetujui supaya sila ke-1 ini dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu nama. Nah, kalau yang panitia 9 ini ya teman-teman. Nih bedanya tadi kan ada 8, yang ini ada 9. Nah, kalau panitia 9 itu saya saya singkat menjadi ini. Hayam Abi Suka Salim, di mana haknya itu adalah Hatta, terus ya-nya itu adalah Yamin, terus H-nya itu Hatta, A-nya itu Ahmad Subarjo, ya-nya itu Yamin, M-nya Maramis, Abi-nya Abi Kusno, terus Y-nya Soekarno, K. Muzakkar, terus Agus Salim, dan Wahid Hashim. Nah, ini yang 4 ini adalah golongan Islam. Kalau Soekarno bukan ya, kalau dia ketua. Nah, kalau yang nasionalis itu yang ini ada 4 ya. Jadi golongan Islam ada 4, golongan nasionalis juga ada 4. Nah, ini tugasnya adalah untuk menyelidiki usulan mengenai dasar negara. Jadi terlihat ya perbedaannya antara panitia 8 dan panitia 9. Kayaknya udah paham ya teman-teman, udah luar kepala semua nih kalau ini. Nah, soal nomor 5 ya. Silakan teman-teman dijawab dulu. Jadi di sini setelah sidang BPUPKI ke-1 dan sidang tidak resmi dilaksanakan, selanjutnya diadakan agenda sidang BPUPKI kedua yang membahas tentang RUU Dasar. Adapun sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Pada tanggal 14 Juli dalam sidang ini membahas permasalahan yang mencakup. Silakan jawab teman-teman, jawabannya apa? Ini saya agak cepet ya karena udah mau 7:30 ya teman-teman, mau pada bimbel yang lain ya. Iya. Ada yang tahu jawabannya ini apa? Silahkan dijawab teman-teman. Baru 1 orang yang jawab. Enggak. Wah, ada jawaban lain? Adakah jawaban? Insya Allah. Oke, kita langsung lihat pembahasannya teman-teman. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, pada tanggal 14 Juli itu sidang ini membahas tentang permasalahan yang mencakup tentang Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi, tadi kan sidang kedua itu terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli ya teman-teman.
Nah, pada sidang kedua itu intinya tentang UUD. Kalau sidang ke-1 tadi tentang dasar negara atau Pancasila. Nah, untuk yang rincian tanggal-tanggalnya ini saya sudah buatkan ya. Untuk 10 Juli itu membahas tentang panitia ya, panitia peta, terus panitia keuangan. Setelah itu keesokan harinya dibuat panitia kecil yang terdiri dari 19 orang, 12 anggota dipimpin Soekarno, 7 anggota dipimpin oleh Supomo. Sedangkan 13 Juli membahas tentang lembaga negara, negara kesatuan, MPR, terus tentang panitia penghalus bahasa. Sedangkan keesokan harinya membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, di sini ada 42 pasal, 5 pasal aturan peralihan dan 1 pasal aturan tambahan. Sedangkan setelah itu besoknya membahas tentang rancangan dan pembahasan undang-undang, dan 16 Juli baru membahas usul-usul dari panitia keuangan dan peta, dan 17 Juli rapat atau sidang BPUPK kedua itu adalah selesai ya teman-teman tugasnya. Oke, terima kasih Kak Entok. Oke, iya boleh udah 7:30 ini juga udah selesai sih teman-teman. Udah 7:30. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, udah selesai materinya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, untuk episode ketiga intinya kita sudah tahu ya tentang kekejaman Jepang, tentang masa kependudukan Jepang, hingga akhirnya ada BPUPKI, terus ada PPKI. Nanti di episode 4 kita bicara tentang ini ya, BPUPKI dibubarkan, lalu pembentukan PPKI. Setelah itu ada Jepang dibom atom oleh Amerika, yang akhirnya Indonesia itu merdeka. Gitu ya teman-teman. Nanti untuk episode 4 kayaknya teman-teman juga udah pada paham ya. Oke, ada kata-kata mutiara ini belum saya ganti ya. Harusnya ini 500 plus ya, karena kita sudah tambah TKP ya. Jadi apa yang kamu inginkan tidak akan selalu mudah untuk dicapai, namun jika kamu selalu bekerja keras, kamu akan sampai di sana. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rusmayanti, saya kembalikan ke Kak Ami. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Santi. Kak Santi, aku mau tanya bolehkah? Ya boleh, silahkan Kak. Aku masih bingung yang tadi aku tanyain BPUPKI kan. Nah, itu kan yang tanggal 1 itu kayak baru omongan ya Kak ya. Tanggal 1 itu baru omongan. Ya udah, karena udah didesak lagi kan Kak. Sebelumnya kan dia udah didesak, kemudian didesak lagi, akhirnya barulah dia bilang ntar kita bikinin namanya BPUPKI gitu kan. Nah, tapi kemudian tanggal 29 April yang katanya bertepatan sama ulang tahun kaisarnya itu, itu tuh dia dibentuk atau diresmikan BPUPKI-nya sih Kak? Jadi sebenarnya gini, kalau kata Coach Nisa waktu itu pernah menjadi perdebatan juga waktu kita bimbel di IUCPNS. Kata Coach Nisa tuh ada yang bilang 29 itu nih, kalau yang saya nih dibentuk. Terus ada juga yang bilang katanya 29 itu sudah dibentuk dan diresmikan kami. Tapi kata Coach Nisa, insya Allah nanti kalau misalnya kalau misalnya ditanya di soal itu nggak akan ada, misalnya 29 April misalnya A dibentuk, B diresmikan, itu kayaknya nggak ada ya. Karena apa? Karena kan yang buat soal itu pasti pakar-pakar yang sudah hebat-hebat ya, dan mereka juga pasti tahu tentang perbedaan pendapat ini dari buku sejarah maupun dari sumber lainnya. Jadi paling kalau misalnya nanti ada 29 April adalah paling jawabannya ada. Kalau misalnya di situ ada jawabannya dibentuk, berarti yang diresmikan nggak ada di opsinya. Tapi kalau misalnya di situ ada jawabannya diresmikan, berarti dibentuk nggak ada. Atau bisa jadi di opsi itu dibentuk dan diresmikan, kayak gitu. Karena di dalam buku sejarah pun itu ada perbedaan pendapat, seperti itu Kak. Oke, berarti memang ada beda mazhabnya ya, Cel, mazhab. Iya benar. Iya kan kayak kan berarti kalau kayak gitu yang tanggal 28 Mei-nya itu yang kemungkinan yang diresmikan gitu ya, Kak? Iya, baru besoknya kan sidang kan. Kayak gitu. Soalnya gini, waktu itu aku juga pernah ada yang japri ya, siapa ya? Saya lupa dia tuh ini nge-screenshotin 3 sumber. Katanya, Kak, saya bingung nih di buku ini kok tanggal segini dibentuk, tanggal segini diresmikan gitu, beda-beda. Nah, waktu itu saya tuh juga nggak tahu ya kok bisa beda. Nah, terus akhirnya beberapa hari kemudian ada bimbel dari Coach Nisa, FR dari Coach Nisa, ternyata kebetulan ngejelasin tentang ini, tentang tanggal BPUPKI. Oh ternyata benar, kata Coach Nisa juga gitu. Berdasarkan sumber-sumber itu